Jasin. Dalam kenangan, kata sifat setengah-setengah bersihama merajalela benar. Kau tentu tahu ini, aku memasuki kesenian dengan penuh hati. Tapi hingga kini, lahir aku hanya bisa mencampuri dunia kesenian setengah-setengah pula. Tapi untunglah, batin seluruh hasrat dan minatku sedari umur 15 tahun tertuju ke titik satu saja, kesenian. Kartu pos bertiti mangsa 8 Maret 1944 itu yang dimuat dalam kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalan, dikirimkan Khairul Anwar dalam perjalanannya di Jawa Timur kepada Hans Bague Jasin. Si penyair Bohemian itu memang berkawan baik dengan mantan amtenar kelahiran Gorontalo tersebut. Curahan hati Khairul Anwar dalam kartu pos kemudian disimpan dengan rapi bersama dokumentasi para sastrawan lain oleh Jasin. Bermula dari 10 tahun. Seperti diungkap Pamusuk NST, minat Jasin terhadap dokumentasi bukan bermula dari tahun 1940-an, tapi lebih awal lagi, yaitu sekitar tahun 1920-an akhir saat usianya baru menginjak 10 tahun. Sejak sekolah di HIS Balikpapan, Jasin sudah menyimpan buku-bukunya secara teratur dan rapi. Saya tidak mau ada buku-buku saya yang robek dan rusak, ujar Jasin saat menceritakannya kepada Pamusuk NST. NST menambahkan, saat masih kecil Jasin sempat sakit dan ayahnya mencoba memberi penghiburan dengan bertanya kepadanya tentang keinginannya. Jasin langsung menjawab bahwa ia ingin dibelikan buku. Setelah tamat dari HIS Balikpapan, Jasin melanjutkan ke HBS Medan. Jika sehabis tamasya, gurunya menyuruh murid-murid menulis laporan di buku tersendiri. Jasin selalu menyimpannya. Buku-buku dan karang-karangan sejak sekolah sampai kuliah di Universitas Indonesia ia simpan baik-baik. Masih tersimpan buku-buku harian yang dimulai tahun 1932 dan tulisan-tulisan pertama dalam surat kabar dan majalah untuk anak-anak sekolah semasa di sekolah menengah dan kemudian di Universitas Indonesia. Karangan-karangan yang ditugaskan di kelas pun masih tersimpan dengan rapi. Kenangan dalam sastra Indonesia hanya sebagai warga sastra dunia. Sejak sekolah di HBS Medan, Jasin sudah menulis di surat kabar dan majalah. Setelah selesai sekolah di Medan, ia tak langsung pulang ke Gorontalo, tetapi singgah dulu di Jakarta untuk menemui Sultan Takdir Alis Jahbana. Mereka membicarakan kesusastraan, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Dari Jakarta, ia melanjutkan perjalanan ke Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, dan akhirnya sampai di Gorontalo. Sultan Takdir Alis Jahbana rupanya terkesan dengan Jasin. Beberapa hari setelah tiba di kampung halamannya, Jasin menerima surat dari salah satu pendiri majalah Punjangga Baroet tersebut yang diisinya menyajak untuk bekerja sebagai redaktur buku di Balai Pustaka. Jasin sebetulnya berminat bekerja di Balai Pustaka, tetapi tawaran tersebut tidak langsung diterimanya karena sang ayah melarangnya bekerja di Jakarta. Selain karena ayahnya masih rindu pada Jasin yang sudah lama merantau, ia juga menghendaki Jasin menjadi amtenar di kantor asisten residen Gorontalo. Selama 5 bulan, Jasin bekerja sebagai amtenar tanpa digaji 1 sen pun. Melihat Jasin bekerja, karya besar Jasin dalam mendokumentasikan sastra ia dituliskan lewat buku Tifa Penyair dan Daerahnya dalam bab dokumentasi kesusastraan. Ia menyebutkan bahwa salah satu hal penting dalam dokumentasi sastra adalah untuk dimanfaatkan oleh kaum akademisi, terutama para peserta didik jurusan sastra yang tengah menyusun skripsi dan tugas-tugas lainnya mengenai kesusastraan model. Maka kalau sudah sampai membuat skripsi, sibuklah peserta didik mencari bahan untuk dijadikan pokok penyelidikannya. Yang memiliki jurusan kesusastraan
tentu akan mencari bahan-bahan kesusastraan. Ia pertama-tama akan mencari buku-buku karangan pengarang-pengarang yang akan dibahas, misalnya sekedar riwayat hidup pengarang-pengarang itu, pendapat orang-orang mengenai karya-karya mereka, bahan-bahan mengenai latar belakang sejarah dan masyarakat, dan sebagainya. Tulis Jasin. Jasin menjelaskan bahwa para pengunjung dan yang datang ke Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin mula-mula akan melihat lemari-lemari buku dan majalah, serta lemari-lemari yang berisi map-map berderet-deret. Map-map tersebut disusun secara alfabetis. Jenis pertama dari map tersebut berisi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan individu pengarang, tulis-tulisannya dalam majalah dan surat kabar, pembicaraan orang mengenai bukunya, riwayat hidupnya, dan sebagainya. Jenis kedua dari deretan map yang berisi permasalahan atau sesuatu hal, alias sesuatu soal. Misalnya, Angkatan 66 Balai Pustaka, biografi pengarang, gelanggang, manifest kebudayaan, dan simposium sastra. Map-map berikutnya ia terangkan pula beserta contoh detail isinya. Dalam sistem dokumentasi yang masih manual, Jasin juga menjelaskan tentang pentingnya kartu tulisan dan kartu alamat pengarang atau instansi atau organisasi pengarang. Jasin bahkan menerangkan bagaimana cara menyimpan bahan-bahan dalam map dengan baik. Dalam penutup catatannya, Jasin menerangkan dua hal penting dan mendasar yang harus dipentingkan dalam dokumentasi sastra. Sekian dan terima kasih.